Oke, silakan Ibu Yuni dibuka dengan Ibu Yuni silakan buka dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melindungi kami semuanya, hingga kami bisa berkumpul pada sore hari ini. Meskipun kami berkumpul hanya melalui Zoom, kami percaya Engkau hadir di tempat kami masing-masing. Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Karena Engkau Allah yang telah kami punya. Berkati kami semua Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesainya. Juga peralatan semua yang kami pakai Tuhan, Engkau berkati Tuhan, wifi, internet, PLN semua Tuhan, semua yang kami pakai ini Engkau berkati Tuhan. Agar semua bisa kami pergunakan dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oh, Pak Denny masih di mute. Oke, sebelum kita lanjutkan acara kita dan sebelum Riel nanti akan memuji Tuhan, ya. Saya sapa dulu nih semua nih. Ibu Tina, selamat sore Ibu Tina. Sore, Pak Dani. Mas Astra, Ibu Yuni, Pak Dudung. Selamat sore. Nih, Pak Dudung ada di rumah ya? Di daerah mana? Iya. Daerah di Kemayoran, Pak. Oh, Kemayoran ya. Iya. Oke, ya Pak Dudung ya. Ya. Oke. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama, dan sebelum kita lanjutkan kemarin itu mohon izin saya kemarin tidak hadir karena ulang tahun mama mertua yang ke-96 ya. Puji Tuhan, kemarin itu saya merasakan bagaimana perlindungan Tuhan waktu kita mau siap-siap mau berangkat ke Serpong. Itu mama mertua itu jatuh ya. Karena si istri saya sebetulnya mau ambil kunci, mau tutup pintu, disuruh pegangan di kursi gitu ya. Tiba-tiba nggak tahu kenapa mama mertua tuh jatuh. Wah, bunyinya keras sekali ya, gedebuk gitu ya. Terus wah, kita kaget juga ya. Tapi puji Tuhan nih, perlindungan Tuhan yang luar biasa ya. Itu padahal kena kepala loh, kena kepala, bagian kepala ya. Puji Tuhan, tidak sakit apa-apa. Waktu tanya sama mami sakit nggak katanya. Wah, puji Tuhan ya, kita bersyukur. Tadinya pikir kenapa ya, tapi memang perlindungan Tuhan selalu ada bersama kita ya. Walaupun beliau jatuh, tetapi dia tidak sampai mengalami yang fatal ya. Puji Tuhan ya, kita bersyukur, dan akhirnya kita boleh bersama-sama merayakan ulang tahun dengan suasana yang penuh sukacita. Oke, Riel, silakan Riel. Kita akan memuji Tuhan. Masih di mute, Pak. Masih di mute, Pak. Tadi internet saya sempat mati karena hujan mungkin ya. Riel, silakan. Puji Tuhan, Riel. Pak, ceritanya belum habis, Pak. Masa ceritanya? Hilang. Jalannya belum habis. Oke, pokoknya kemarin kita bisa merayakan dan tidak ada suatu keadaan yang tidak diinginkan ya. Penuh sukacita. Kemarin ulang tahun dihadiri oleh anak cucu ya dari macam-macam kota ya. Ya, puji Tuhan. Oh, pada datang Pak semua. Datang. Cucunya berapa Pak? Cucunya ada hampir 40-an. Wah, anaknya berapa Pak? Anaknya itu dari istri sama istri saya itu anaknya sebetulnya kalau hidup semua 9. Oh ya. Banyak. Orang dulu hebat. Orang dulu kan sebetulnya 10 sih, meninggal 1. Ya. Saingan sama mama saya. Orang dulu kan anaknya banyak itu. Ya. Anak keberapa Tris Pak? Anak ke-9. Perempuan satu-satunya. Yang laki perempuan satu-satunya. Iya. Waduh, disayang dong. Disayang sama semuanya dong. Jadi makanya mama lebih suka tinggal sama dia. Nggak mau sama yang anak lagi. Emang iya Pak, mendingan sama anak perempuan. Oke Riel, silakan Riel. Oke, terima kasih.
Saya akan memuji Tuhan dengan lagu berjudul Hatiku Tenang Berada Dekat. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidup. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasa kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, nah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Mataku tertuju padamu, ku rasa kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Puji Tuhan. Thank you, Real. Ya, selamat sore Ibu Juni.
Ya, selamat sore Pak Dani dan Ya. semuanya. Sehat Ibu Juni? Sehat, amin. Iya, kelihatannya hari ini kelihatannya tambah seger nih Bu Juni nih. Bu Juni nih. Habis mandi. Habis mandi. Iya. Iya. Oke, sebelum kita sharing ke teman-teman mau mungkin ada kesaksian selama kemarin minggu lalu. Ada silakan Pak Dudung boleh juga ngomong. Ibu Juni. Ya. Dita silakan yang mau kesaksian. Ya, selamat sore Pak Albert. Pak Albert. Ya. Pak Denny dong yang kasih kesaksian habis jalan-jalan. Oh ya puji Tuhan, saya ulangi lagi ya kemarin ya. Ya kemarin hari Sabtu saya nggak bisa hadir, tapi saya ikutin karena saya masih ada di mobil. Eh, kita boleh bersama-sama keluarga besar merayakan ulang tahun Mami itu yang ke-96 ya. Kita bersyukur kita boleh bersama-sama keluarga besar kita, ada kurang lebih kemarin hadir itu hampir 60 orang ya. 60 orang kita merayakan di Serpong. Ya, di Serpong. Tuhan. Ya, kita merayakan bersama-sama puji Tuhan dan yang saya ceritakan kemarin waktu mau berangkat itu sebetulnya kita shock juga. Mami itu jatuh karena istri saya pikir dia mau ngambil kunci, mau tutup pintu kamar dulu. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba dia lepas dari kursinya, dia jatuh dan kedengaran keras sekali bunyinya ya. Jadi waktu kita lihat itu bagian kepalanya itu yang kena ya. Puji Tuhan langsung kita ini tanya Mami, gimana Mami, sakit nggak? Enggak ada apa-apa kata gitu dia. Puji Tuhan ya. Jadi walaupun jatuhnya secara kasat mata kalau lihat itu pasti ada benjol atau apa, paling tidak sedikit ya benjol ya. Tapi puji Tuhan ya, tidak ada satupun bagian tubuhnya yang ngalamin sakit. Ya puji Tuhan kita boleh bersama-sama dan kemarin kita bersyukur boleh merayakan ulang tahun Mami dan kita sekeluarga. Anak saya kemarin juga mendapatkan dari kantor itu nginep semalam di hotel Pullman, di Pullman Hotel di Pullman Hotel di ya puji Tuhan. Jadi kita bersama-sama dapat 2 kamar ya, jadi dengan anak-anak ya itu kita boleh bersama-sama. Cuman istri saya dengan mami mertua nggak bisa ikut ya karena dia naik turun tangga itu jadi nggak bisa. Jadi yang pergi itu anak-anak, saya dengan anak-anak kita menikmati. Puji Tuhan ya, berkat Tuhan. Dan kita menikmati malam minggu. Makanya Ibu Jenny lihat itu fotonya banyak banget ya. Kita kan foto-foto kemarin. Ya itu aja sih kesaksian dari saya, sharing ya. Mungkin yang lain Ibu Juni mau tanya Pak ya. mau tanya Ya. Mami mertuanya masih bisa jalan biasa? Jalan seperti biasa, masih normal semua, pikirannya normal. Apalagi ngitung duit, dapat ini kan. Yang di Jakarta berapa orang, Pak? Yang di Jakarta berapa orang? Yang di Jakarta kemarin ada anak itu ada 2 ya. Dari Semarang itu ada 3, yang lain-lain cucu-cucu ya, cucu-cucu semua sama ya, bukan cucu, udah cicit ya, cucu dan cicit ya. Total cucu dan cicitnya hampir 60. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Jadi ya puji Tuhan Mami itu sehat ya, tidak ya, tapi tetap harus diperhatiin kalau jalan mesti dituntun, takutnya jatuh karena udah berapa kali jatuh kan di kamar mandi. Hati-hati tuh. Takut itu ya pinggulnya tuh. Ya tangannya pernah patah kan dulu waktu sebelum COVID itu, tangannya jatuh. Pinggulnya itu orang tua tuh kalau jatuh pinggulnya, hati-hati. Ya tapi sehat puji Tuhan loh. Sampai kita bercanda ini, wah ini Mami ini kulit tulangnya tulang itu ya, baja itu ya.
Jadi nggak ada kemarin, nggak satupun, nggak ada yang fatal gitu ya. Nggak ada benjol pun sedikit, nggak ada. Ya puji Tuhan, itu perlindungan Tuhan. Ya. Oke, Ibu. Disangga Tuhan. Ya, disangga Tuhan itu. Disangga Tuhan. Ya, ya Ibu Juni mau. Tuhan Ya, maafkan. Ibu Juni ada? ya, Ya. ya saya sih bersyukur aja Pak. Guys, saya cuman kesaksian sedikit buat anak saya. Anak saya kan kerjanya sekarang di auditor di Green Tonton, tapi dia lama-lama pekerjaan akhirnya dapat di Roit itu mungkin bulan depan dia akan pindah. Ya itu aja, minta doanya supaya semuanya bisa berjalan lancar antara yang lama ke yang baru. Semuanya dapat yang baik, gitu aja. Puji Tuhan. Ya. Ya. Oke. Pak Dudung, gimana Pak Dudung? Ada kesaksian Pak Dudung? Pak, kalau nanti saya cerita nanti waktunya habis nih Pak. Nggak apa-apa Pak Dudung. Silakan, bebas kok kita nih. Ya. Silakan, Iya, Pak Dudung. saya cuma menyambung saja Pak, yang minggu lalu ya, kita masalah ketakutan dan masalah kita kadang-kadang frustasi terus membenci Tuhan. Itu sungguh saya alami yang lalu Pak. Saya kebetulan dipercaya Tuhan punya anak 3 perempuan semua Pak. Lah itu saya protes Pak kepada Tuhan karena nggak punya anak laki-laki gitu. Sehingga setelah itu saya hampir menghadap Tuhan tuh ala kadarnya. Jadi saya termasuk tim napas gitu Pak. Jadi Natal dan Paskah saja. Begitu. Cuman Tuhan mengajar saya dengan baik sehingga satu saat saya betul-betul tak berdaya. Akhirnya setelah perjalanan jauh ternyata betul Pak, kalau diingat setelah tua begini saya baru mikir, dulu anak saya 3 itu laki-laki semua, padahal saya itu termasuk kalau orang Jawa tuh beling Pak, paling nakal. Nah kalau saya punya anak 3 laki-laki semua mungkin saya nggak kuat gitu loh. Nah itu kadang-kadang saya merasa disisihkan Tuhan, tapi setelah akhir memang pada akhirnya istilahnya sesuatu Tuhan itu memberikan indah pada akhirnya, itu betul-betul. Jadi saya nikmati di hari tua ini karena waktu dulu saya ngeluh karena anak saya perempuan semua, tapi puji Tuhan kalau saya anak laki-laki semua, nanti di sharing yang akan datang akan saya ceritakan betapa nakalnya saya di kecil. Jadi setelah besar dapat anak perempuan, puji Tuhan ternyata saya baru merasakan setelah tua. Oh iya ya, saya mikir kalau tempo hari anak saya laki-laki semua, saya mungkin nggak sanggup gitu Pak. Ya begitu saja ini sharingnya, mudah-mudahan bisa membuat pandangan Bapak Ibu sekalian juga menjadi lebih percaya akan kekuatan Tuhan. Jadi semuanya memang terakhir saya pasrahkan sama Tuhan, ternyata indah pada akhirnya. Demikian, terima kasih. Selamat sore. Puji Tuhan Pak Dudung ya, bersyukur walaupun anak perempuan ya, tapi ya anak perempuan itu luar biasa juga kasih karunia dari Tuhan. Nah seperti istri saya itu anak perempuan satu-satunya ya, dan yang paling dekat dengan mamanya ya harinya ya. Dan biasanya laki itu kalau beda sama perempuan ya, perempuan lebih perhatian ya, lebih ya, buat mengurus keluarga. Ya. Oke. Ada yang lain? Ibu Dita. Nah, Dita. Hansel udah ada? Siap? Hansel. Ayo. Show. Mana Hansel? Hansel? Ya, Hansel masih lagi persiapan ya. Ya, puji Tuhan kemarin jadi saya ceritakan sedikit ya. Jadi kemarin juga kita boleh kena video call dengan calon mertua, calon besan di Medan. Calon besan di Medan. Kemarin ya kita ngobrol by video call baru pertama kali ya. Jadi memang rencanakan nanti awal
Desember, pertengahan Desember saya akan ke sana. Jadi orang tuanya langsung welcome. Dia bilang dia mau ngajak saya ke Samosir dan Danau Toba ya. Nanti pertengahan Desember ya. Puji Tuhan, dia bilang nanti ditraktir, diajak makan di Medan gitu ya. Puji Tuhan ya. Jadi saya bersyukur semua Tuhan lancarkan dengan orang tuanya walaupun kita belum ketemu langsung, tapi orang tuanya sudah welcome sekali ya. Dan ya, kita percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Ya, Hansel, sudah siap Hansel? Udah Om. Ya, Hansel mau nyanyi ya. Ayo Hansel nyanyi apa? Ya, Selamat sore semuanya. Saya ingin menyampaikan lagu Mari Masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Into my heart, come into my heart, Lord Jesus. Come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Terima kasih. puji Tuhan, Hansel. Pintar. Hansel ini mau ulang Pintar. tahun ya. Hansel mau ulang tahun ya. Nanti om, tante itu mau kasih hadiah kamu ya. Ya Hansel, tanggal berapa Hansel? Terima kasih Om. Tanggal berapa? 18 ya? Tanggal 18. 18 November. Puji Tuhan ya. Oke, silakan Pak Sastra mau sharing. Saya agak serem juga ini ya. Wow. Baik, saya akan sampaikan. Kita baca, siapa mau baca? Matius 18, 21 sampai 22. Ya, silakan siapa mau baca. Kita sharingkan itu ya. Matius 18, 21 sampai 22. Coba Bunda Yani baca. Tunggu ini HP-nya lagi Tunggu. HP-nya lagi muter. Ayat berapa? Saya aja ya, saya udah ketemu nih. Ya, silakan. 18 ya. 18, Matius 18. Oke, Matius pasal 18 ayat 21 dan 21 sampai 22. 2. Perumpamaan tentang pengampunan. Ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Wow, Jadi 70 kali 7 kali. Wow, banyak ya. banyak sekali. Sampai capek itu. 4.900. Nah, silakan Rodani disingkat. Ya, jadi pasal 18 ini berbicara tentang pengampunan yang tak terbatas jumlahnya ya. Kalau kita baca 18, kalau kita baca lengkapnya 21 sampai 35 dikatakan Tuhan, dikatakan 21 dikatakan Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali ya. Jadi prinsip ini yang harus kita terapkan sebagai anak-anak Tuhan ya, bahwa pengampunan itu tidak terbatas ya, dikatakan 70 kali 7 ya, mulai 70 kali. Dalam dalam kekristenan ini hal mengampuni tidak ada batasnya, karena pengampunan adalah dasar bagi kehidupan orang percaya. Kita harus sadar siapa kita ini. Ingat,
kita diselamatkan, dilayakkan menjadi anak-anak Allah, beroleh berkat-berkat dari Tuhan, diawali oleh sebuah pengampunan yang telah dikerjakan oleh Kristus di kayu salib. Ya, jadi kalau Yesus boleh mengampuni dosa-dosa kita, ya, yang sebetulnya kalau dalam jumlah itu sangat banyak, ya, tapi Yesus bisa mengampuni kita, ya, semuanya Tuhan Yesus bayar di kayu salib, ya. Maka dari itu, sebesar apapun kesalahan orang lain dan sebanyak apapun kejahatan orang terhadap kita, kita diharuskan mengampuni, sebab Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Kalau kita sadar bahwa dosa kita sudah diampuni, sudah selayaknya kita taat melakukan apapun yang diperintahkan oleh Tuhan, ya. Jadi pengampunan ini suatu hal yang kelihatannya gampang, ya, tapi paling sulit, ya, paling sulit, ya. Bicara mengenai pengampunan itu paling sulit. Oke, saya beri kesempatan yang lain. Pak Albert mungkin mau menyampaikan. Silakan Pak Albert. Ya, puji Tuhan, luar biasa Pak Sastra yang Tuhan pakai menyampaikan firman, dan terlebih istimewa Tuhan Yesus yang luar biasa. Shalom, selamat sore, selamat menjelang malam. Tuhan Yesus berkati. Amin. GBM Amin. Jaya, haleluya. Amin. Kalau sebelum saya kasih masukan untuk ayat Pak Sastra katakan tadi, Matius 18 ayat 21 sampai dengan 22, saya ingin membaca satu ayat dalam kitab Mazmur 103 ayatnya yang ketiga. Sekali lagi, kitab Mazmur 103 ayatnya yang ketiga, yaitu bunyinya demikian. Dia huruf besar sini berarti Tuhan Yesus. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan yang menyembuhkan segala penyakitku. Sekali lagi, Dia yang mengampuni, garis bawahi kata segala. Sekali lagi, segala kesalahanmu, segala kesalahan kita. Jadi kita bisa melihat kebaikan Tuhan, bukan cuma satu kesalahan dan dosa kita, tetapi di sini firman Tuhan mengatakan segala kesalahan kita Tuhan Yesus mengampuni. Luar biasa Tuhan kita. Dia Allah yang dahsyat, Allah yang agung, Allah yang mulia. Nah, kita kembali ke pembacaan tadi dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22. Di sini dikatakan ayat 1, Petrus berkata pada Tuhan, berapa kali Tuhan aku harus mengampuni jikalau seorang berbuat dosa kepadaku? Dikatakan jikalau, berarti kalau jikalau tidak dikatakan berapa kali dia berbuat dosa, entah satu kali, dua kali, tiga kali. Tetapi sini dikatakan jikalau, berarti bisa juga 1, 2 atau 3 kali temannya atau sesama kita tuh Petrus katakan orang lain berbuat dosa. Di sini bedanya. Dalam Matius 18 ini jikalau berarti jikalau bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tetapi kalau kita kembali ke teks Mazmur 103, Dia yang mengampuni segala. Berarti kata segala sini artinya banyak, bukan cuma 1, 2, 3. Nah, inilah bedanya manusia dengan Tuhan. Tuhan mengampuni segala dosa kita, entah dosa kecil, dosa ringan, dosa berat, dosa apa saja Tuhan mengampuni. Nah, kita kembali lagi ke Matius 18. Petrus berkata, Tuhan berapa kali aku harus mengampuni jikalau seseorang berbuat dosa kepadaku? Petrus berkata, apakah 7 kali? Jadi beda dengan pikiran Yesus. Yesus berkata, bukan cuma 7 kali, tetapi 77 kali.
Tidak, di sini bedanya di belakang ada kata kali. 77. Berarti 70 kali 7 490 kali. Tetapi di belakang ditambah kali, berarti sama dengan Pak Dhani katakan itu pengampunan yang tak terbatas semasa hidup kita, semasa kita masih hidup. Jikalau seseorang atau sahabat, teman, saudara kita berbuat dosa kepada kita, kita harus mengampuni selagi kita masih hidup. Tidak ada kata stop sampai berapa kali. Tetapi Tuhan mau, Tuhan katakan tak terbatas, tidak bisa dihitung. Jadi puji Tuhan, kalau sampai berapa kali teman sahabat kita atau saudara kita berbuat dosa, kadang-kadang kita kesal, kan? Kadang-kadang kita tidak terima. Udah berapa kali Tuhan dia berbuat salah padaku, udah berapa kali Tuhan dia berbuat dosa. Tetapi itulah Tuhan mau pada kita, itulah Tuhan. Tuhan mau selagi kita ada kesempatan hidup, ampuni sesama kita. Karena tidak ada jalan lain selain mengampuni. Kalau kita mengampuni, berarti kita berbuat baik. Tuhan. Lupa ayatnya. Dan yang kedua, kalau kita tidak mengampuni, berarti kita ada akar pahit. Kita juga ada, berarti kita kalau ada akar pahit, kita buat dosa, Pak Tuhan. Kita ada salah kalau kita menyimpan akar pahit. Jikalau kita tidak mengampuni. Nah, dua hal ini yang Tuhan tidak mau. Jikalau kita tidak mengampuni, pertama menyusahkan hidup kita, pertama menyakiti hidup kita. Dan yang kedua, jikalau kita tidak mengampuni, berarti kita menyimpan akar pahit. Nah, sumber akar pahit itu bisa menyebabkan segala penyakit. Dan sumber akar pahit itu sangat tidak disukai oleh Tuhan. Apalagi kita sebagai pendoa. Tuhan mau kita suci, kudus. Tidak ada akar pahit, tidak ada dosa apapun di dalam hati kita. Makanya firman Tuhan berkata, jagalah hati kita dengan penuh kewaspadaan. Dan di situ terpancar kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Dhani, shalom. Saya kembalikan pada Pak Dhani. Oke, Ibu Tina mau sharing? Nah, kalau menurut saya, kedengeran nggak sih? Ya, sudah. Kalau menurut saya, pengampunan yang Tuhan Petrus tanya tadi, yang Tuhan bilang kita harus mengampuni dengan tidak terbatas. Ya, saya berterima kasih untuk tadi penerangan dari Pak Dhani, juga Pak Albert yang begitu luar biasa ya. Kalau kata Pak Dhani, karena Tuhan juga udah ngampunin kita lebih dulu. Memang Tuhan tuh udah ampunin kita, jadi kita pun harus mengampuni semua orang yang bersalah kepada kita dengan tidak terbatas. Seperti Tuhan sudah mengampuni kita. Kalau menurut saya, bukan hanya karena Tuhan sudah mengampuni kita, tapi kita juga harus sadar bahwa kita ini manusia penuh dengan kelemahan, penuh dengan hal-hal yang banyak sekali kita juga berbuat dosa gitu. Jadi kalau kita nggak mau ngampunin orang, gimana orang juga bisa ngampunin kita? Kita harus belajar mengampuni orang, karena kita juga harus sadar bahwa kita juga manusia penuh dosa, penuh kelemahan, yang banyak kali kita juga bisa jatuh ke dalam dosa. Jadi marilah kita belajar seperti Tuhan Yesus bilang, yaitu kita harus mengampuni saudara-saudara kita dengan tidak terbatas. Karena kita juga harus merasa bahwa diri kita juga kemungkinan dan banyak sekali kita juga bisa berbuat dosa. Kita juga orang lemah, bisa mampu sekali berbuat dosa yang lainnya. Itu aja kata. Tuhan Yesus berkati. Sembuh dalam. Ya udah ya. Pak Dhani. Ya, silakan Ibu Jenny mau sharing. Ibu Jenny. Terima kasih. Memang Tuhan Yesus yang dahsyat ajaib aja mau mengampunin, ya. Makanya dia mendidik kita supaya kita, terlebih kita yang gak ada apa-apanya,
ya kita juga harus lebih dulu mengampunin, karena kasih Tuhan tidak terbatas. Ya, dia juga mau kita mengasihi musuh kita tidak terbatas. Ya, ampunin aja kesalahan orang yang nyakitin hati kita, yang menusuk kita. Ya, nanti maka kita akan menerima terobosan-terobosan yang baru dari Tuhan. Kalau kita mengampunin orang lain. Terima kasih karena Yesus itu kasih, ya. Dia juga mau kita ada kasih. Mengampunan itu adalah juga termasuk kasih. Haleluya. Ya, silakan yang lain. Kasihnya tidak terbatas. Ya, Pak Ril, silakan Pak Ril. Iya. Ya, silakan Ril. Oh ya, Pak Ril dulu. Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita doa Bapa kami. Di situ ada tersirat dalam Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi dalam doa Bapa kami itu Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Nah, itulah sebagai tanda bahwa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mungkin sekian tambahan. Terima kasih. Oke, Ril, thank you. Jadi menurut saya ya ada 6 prinsip ya tentang pengampunan itu ya. Kita harus memiliki ketulusan hati yang tanpa batas untuk dapat melepaskan pengampunan setiap saat dibutuhkan ya. Matius 18 21 ayat 22 ya. Dikatakan 7 kali sampai 70 kali 7. Mengampuni bukanlah satu kebaikan yang kita lakukan demi orang lain, tapi itu sebetulnya untuk diri kita sendiri ya. Karena kepahitan itu kalau kita tidak mengampuni orang lain itu akan merugikan diri kita sendiri ya. Akan timbul macam-macam penyakit dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah kita lihat bukan yang kedua. Yang berikutnya adalah itu akan menghentikan aliran kehidupan roh dalam diri kita ya. Kalau kita tidak mengampuni itu, aliran kehidupan roh itu akan menghambat aliran roh itu mengalir dalam hidup kita. Kemudian yang berikutnya adalah menghalangi doa-doa kita ya. Doa-doa kita yang kita naikkan terus-menerus ya, kita berdoa, tapi kalau kita tidak ada pengampunan, tidak bisa mengampuni, itu akan menghalangi doa-doa kita ya. Itu akan mentok sampai ke atap aja ya. Kemudian itu yang berikutnya adalah membuat anugerah pengampunan Tuhan itu ditarik kembali dari hidup kita ya. Anugerah Tuhan yang Tuhan berikan, kalau kita tidak mengampuni, itu akan ditarik oleh Tuhan ya. Kemudian saat kita menerima anugerah pengampunan dari Tuhan, saat itulah kita menerima anugerah untuk mengampuni sesama kita ya. Itu yang mungkin saya bisa tambahkan. Silakan Pak Haryadi. Dita boleh nggak? Ya, oh Dita. Oke, silakan Dita. Ya, silakan Dita. Ya, selamat sore. Dulu Mami sharing firman dulu. Kalau menurut Dita ya, angka 7 di sini kan diberatkan dengan angka 7 ya. Kalau menurut Dita angka 7 ini menjadi satu pola Tuhan. Pola Tuhan maksudnya gini, dari awal pembentukan dunia ini sampai manusia itu Tuhan menyelesaikannya dalam waktu 7 hari. Ya, dari kitab Kejadian. Dan yang kedua, waktu air bah, kejadian air bah itu juga di Kejadian 7 ayat 4. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi. Itu juga angka 7. Dan yang di Yusuf ya, waktu dia mentafsirkan mimpi Firaun. Mimpi Firaun pun Tuhan pakai angka 7. Lalu di Kejadian 41 ayat 18. Kata mimpinya gini, lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk
Nah, dan sampai ke Wahyu pun ada kata 7, yaitu 7 materai dan sangkakala yang ke-7. Sepertinya sih itu pola Tuhan ya, pakai angka 7. Jadi hanya sebagai, kalau yang di Matius ini hanya sebagai ilustrasi berapa kali itu. Bisa aja dia bilang 10 kali kah, tapi di sini Tuhan, polanya Tuhan tuh angka 7 gitu. Ya, itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Dita. Oke, kita akan dengarkan siapa yang belum sharing ya. Pak Haryadi. Dokter. Dokter, Pak Dokter. Silakan Pak Haryadi. Bisa langsung. Iya. Dari ayat Menurut saya angka 7 sampai berapa kali? 7 kali. 7 itu angka sempurna ya. Iya, Jadi angka sempurna. Tuhan selalu bilang 7 kali 70. 70 kali 7 ya. Tapi kalau misalnya orang ya berbuat kesalahan yang sama, mengasihi lebih sungguh. Lagunya siapa? Siapa yang masuk? Lanjut. Ini Mbak Haryadi nggak ada suaranya. Mbak Haryadi nggak ada suaranya. Haryadi hilang. Hilang. Mbak Haryadi hilang. Mana Pak Haryadi? Oke, Ibu Yuni nih. Lanjut Bu Yuni. Oke, perumpamaan tentang pengampunan. 70 kali 7 kali. Nah, jadi pengampunan yang tak terbatas, kalinya tuh kali berapa? Jadi pengampunan itu sendiri adalah kemauan kita, kehendak kita untuk tidak menghukum orang-orang yang bersalah kepada kita. Kenapa? Karena bukan hak kita untuk melakukan penghukuman itu. Penghukuman itu semua adalah kuasa Allah. Kenapa? Karena Allah itu sudah terlebih dahulu memberikan pengampunan kepada kita, baik itu dosa masa lalu, dosa sekarang, atau dosa yang akan datang. Dan itu dosa kita itu ditebus melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Meskipun demikian, apakah semua orang yang berbuat kesalahan akan kita ampuni? Bukan terus mereka lepas dari hukum pemerintah, enggak. Kita mengampuni, tetapi hukum pemerintah tetap berlaku. Jadi, kenapa? Karena Tuhan itu sudah memberikan kita juga pengampunan. Bagaimana agar kita ini bisa, orang kok gampang banget sih mengampuni, itu klise banget ya. Untuk mengampuni memang tidak mudah, tapi kita itu harus bisa mengampuni orang yang bersalah pada kita. Dan kalau kita mengampuni bukan hanya sekedar, oh aku maafkan kesalahanmu, bukan hanya begitu. Kita pengampunan harus benar-benar kita lakukan. Bukan hanya talk only ya, bukan hanya ngomong doang, oh aku sudah mengampuni si A, si B, tapi nanti kalau ketemu kita buang muka. Kita tidak mau ketemu, tidak mau ngomong. Bukan begitu. Kalau kita memang mengampuni orang yang bersalah kepada kita harus konsekuen. Bertemu ya kita harus menyapa lebih dahulu. Kita harus ngomong lebih dahulu. Bukan karena dia salah, kemudian kita pura-pura nggak lihat. Justru kita harus buktikan, nyatakan kalau kita tuh mengampuni dengan tindakan. Dan itu juga kita kalau mengampuni, itu kita juga
harus berusaha untuk melupakan apapun yang menjadi kesalahan dia. Selain mengampuni, kita juga melupakan untuk tidak mengingat-ingat segala perbuatan mereka lagi. Semua bisa kita lakukan kalau kita ada kasih di hadapan dia dalam kehidupan kita. Suaranya mana Bu Yuni? Ibu Yuni juga kehilangan internet nih kali. Oke, Pak Aryadi tadi bisa disambung Pak Aryadi. Ibu Yuni internetnya ya? Oh iya, saya juga enggak ada. Iya ya, silakan nih Pak Aryadi disambung dulu. Ya, ya tadi seperti yang saya bilang, kalau orang ngatain kita sekali, ampunin. Tapi sembarin lagi di tempat lain, ya udah ampunin lagi. Akhirnya ya udah, jangan kita anggap lagi, tetap aja kita ampunin. Udah biarin aja, terserah dia maunya gimana lah. Mau ngatain terus ya nggak apa-apa, kita ampunin aja udah. Anggap aja udah nggak apa. Kita nggak apa ini. Itu aja. Ya, Ibu Yuni disambung, Ibu Yuni. Ya itu aja. Makasih. Ya, silakan Ibu Yuni. Lanjut. Oh saya ya Tadi terputus. Tadi nggak kedengaran ya Pak? Ya, internetnya tadi terputus. Oke. Ya. Sekarang oke, pengampunan adalah suatu tindakan dari kita atau kesediaan dari kita ini untuk tidak menghukum orang yang bersalah kepada kita. Jadi, karena kita ini tidak berhak untuk melakukan penghukuman kepada mereka yang bersalah kepada kita. Hak untuk menghukum adalah haknya Tuhan. Jadi di sini pengampunan 70 kali 7 kali. Jadi yang pengampunan yang tidak terbatas. Meskipun demikian, apakah orang yang bersalah melakukan kesalahan kepada kita, kalau memang mereka melanggar juga hukum pemerintah, dia juga akan terkena hukuman dari pemerintah. Tapi kita sebagai orang Kristen, kita harus mengampuni lebih dahulu mereka. Tapi tidak lepas mereka dari hukum pemerintah. Jadi kita ini, karena apa? Kita harus mengampuni orang. Tuhan itu sudah mengampuni dosa kita yang dulu, yang sekarang juga yang akan datang melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kita harus, kalau kita itu bisa mengampuni? Kalau kita itu mengampuni tidak hanya dengan ngomongan aja, tapi kita juga harus dengan tindakan. Kalau kita ketemu, kita udah mengampuni. Kalau nanti kita ketemu ya kita harus menyapa dia lebih dahulu. Bukan hanya ngomong aja, oh aku sudah mengampuni dia, aku sudah tidak lagi marah sama dia. Tapi buktikan kalau kita berjumpa sama dia, kita juga tidak menghindar dari dia. Justru kita lebih dahulu kita akan menyapa dia. Kalau kita memang benar-benar mengampuni. Jadi mengampuni tidak hanya, oh Tuhan aku mengampuni dia dalam doa. Enggak. Tindakan kita pun juga harus kita buktikan. Kalau kita ketemu orangnya, saya juga akan menegur lebih dahulu. Jadi, dan selain itu, bagaimana kalau kita ini benar-benar mengampuni orang itu? Kalau kita udah mengampuni benar-benar orang itu, kita juga harus berusaha untuk melupakan, tidak mengingat-ingat lagi kesalahan dia. Karena kalau kita masih mengingat-ingat dia, kesalahan mereka, perbuatan mereka, apa gunanya kita mengampuni? Kita mengampuni, kita juga melupakan dan tidak mengingat-ingat kesalahan mereka lagi. Bagaimana semua itu bisa kita lakukan? Yaitu dengan mengasihi. Kalau ada kasih di dalam hidup kita, pasti kita bisa mengampuni. Dan semua adalah karena karya Roh Kudus, buah-buah dari Roh itu sendiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Yuni. Oke, yang masih belum siapa ya? Oke, Dita,
Ya, Iya, ya nanti di akhir acara ya setelah Pak Sastra ya mau iya, ada kuis ya. iya si Ansel pengen kasih kuis katanya mau ajak Iya, main. oke. Pak Sastra dulu nih, Pak Sastra dulu. Silakan Pak Sastra. Iya. Saya kalau dingin-dingin gini semangatnya kurang dikit, dingin. Jangan Ya, dong, tapi Pak. luar biasa. Hah? Bukan apa dingin. Ya, dipanasin dulu. Haleluya, haleluya. Luar biasa. Apa yang dikatakan semua bagus. Tapi apa yang dikatakan Bu Yuni, saya takut karena luar biasa gitu. Ya, kalah saya terus terang aja deh. Jempol gitu ya. Ya, bagus sekali, semuanya bagus. Tapi yang menggigit memang apa yang dikatakan Ibu Yuni itu yang gigitan yang luar biasa, mengampuni. Kenapa kita harus mengampuni? Karena ada ya di Lukas 23 ayat 34a. Lukas 23 saya kasih ayat aja. Lukas 23:34a. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jadi kita harus mengampuni mereka karena orang-orang itu dianggap dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Oleh karena itulah kita harus mengampuni dia. Jadi pokoknya kalau orang yang sudah bertobat, orang yang sudah mengenal firman dan lain sebagainya, pasti tidak akan membuat kesalahan gitu. Tetapi mereka yang membuat kesalahan, makanya kalau kita masih buat kesalahan, masih suka maki-maki dan lain sebagainya, berarti kita dianggap tidak tahu. Nah, ini memang makanya saya bilang ayat ini agak seru juga gitu. Jadi kalau kita masih yang tidak benar itu ya maaf aja, berarti kita belum bertobat gitu maksudnya. Jadi kalau sudah bertobat nggak bakal deh kita macam-macam. Jadi kalau kita masih melakukan, kita dianggap belum mengenal kebenaran. Itu mengerikan deh. Saya sebetulnya ya itulah, jadi keras amat ini sebetulnya khotbah ini. Itu yang pertama. Kemudian diajarkan juga di Matius 5:44 ya. Matius 5:44 itu lebih seret lagi. Disuruh di 44 ya, dikatakan gini. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihanilah, kasihanilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi yang menganiaya itu, jadi bagaimana mengampuni 70 kali 7 dan lain sebagainya itu kan amat berat gitu. Amat berat itu, jadi yang menganiaya kita juga harus diampuni. Bisakah gitu? Bisakah mata kita dicolok sama dia? Tapi ini kan perumpamaan. Misalnya mata kita dicolok hilang satu, mau diampuni nggak gitu? Kira-kira. Terus waktu dikaplokin kita sampai bencol dan lain sebagainya. Apakah kita mengampuni? Ini perumpamaannya. Kayaknya enggak lah gitu, kayaknya enggak ngampuni deh, maaf aja gitu. Kita tahu-tahu apa-apa dikaplokin kita sampai pingsan, kita bangun, kita balas mungkin 10 kali, mungkin begitu kira-kira. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita harus mengampuni. Ini makanya ini sangat perumpamaan ini sebetulnya karena kita menganggap mereka itu tidak mengenal kebenaran. Nah, kalau saya ambilkan lagi di Roma ya, ini agak seru. Di Roma 12. Di Roma 12 ayat 14 sampai 14 ya, dia katakan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, hampir sama dengan Matius tadi. Berkati dan jangan mengutuk. Nah, ini. Jadi kalau yang ada yang menganiaya kita, berkati, jangan kutuk dia, jangan dikutuk. Ini kalau kita orang dunia aneh-aneh banget deh gitu, aneh-aneh. Tapi ini firman ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Jadi kalau mereka terus bersukacita, ya kita ikutlah bersukacita. Makanya kita harus mengampuni. Kalau menangis, ya kita menangis, ikut menangis. Jadi kita jangan sampai melakukan ya ke-17 ini ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ya, memang sangat berat.
Jadi makanya saya dulu waktu jadi Kristen, pertama saya masuk Kristen, saya bilang gampang banget, Kristen enak, saya bilang gitu. Tetapi setelah saya baca Alkitab, amit-amit jadi Kristen, aturannya banyak banget gitu. Awal-awalnya saya pikir enak deh makan babi, makan aja apa dimakan, apa namanya, apalagi di Manado. Tapi setelah kita baca Alkitab dengan apalagi berbicara pengampunan ini, itu sangat. Ya intinya kita jangan melakukan sesuatu lah supaya kita tidak perlu mengampuni. Ya itu aja menurut saya. Jadi supaya kita tidak mengampuni, ya ini di ayat berapa tuh? Di ayat ya 19 ya. Saudara-saudara yang 17. Janganlah 19 saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut balas. Jadi begini, maksud saya supaya kita tidak perlu mengampuni, jangan berbuat salah gitu aja. Itu maunya Tuhan. Jadi bertobatlah sungguh-sungguh. Jadi jaga benar. Itu saja sebetulnya. Sangguplah kita. Itu aja. Ya, yang terpenting karena kita anggap orang yang melakukan kesalahan kepada kita bahwa dia belum mengenal kebenaran. Karena Yesus menganggap dia bilang seperti itu. Jadi kalau ada nanti yang maki-maki kita dan lain sebagainya, anggap saja dia belum mengenal kebenaran. Nah, ampunin aja lah. Itu maksudnya. Ampunin aja. Saya tadi juga ketemu orang, macam-macam deh. Macam-macam ngomongnya, si A salah, si B salah, si C salah. Aduh, sampai capek saya dengarnya. Jadi saya bilang, sudah kita ampunin aja. Karena dia juga belum mengenal kebenaran. Kalau dia sudah mengenal kebenaran, dia tidak bakal maki-maki kita. Jadi kalau ada yang memaki-maki kita, langsung kita ampuni, anggap saja dia tidak mengenal kebenaran. Ya, itu aja bro. Ya, jadi mungkin saya tutup yang dengan apa namanya, teman-teman pernah dengar kesaksian saya, keluarga kami ya, pada waktu mami saya itu dikhianati ya oleh susternya dan papi saya tuh kawin dengan dia, itu memang susah mengampuni. Bertahun-tahun saya susah melepaskan pengampunan. Tapi puji Tuhan ya, dengan karena Roh Kudus yang memampukan kami untuk mengampuni ya. Dan puji Tuhan, sejak kita mengampuni itu ya, terobosan terjadi ya, pemulihan terjadi ya. Dan memang itu kalau kita tidak mengampuni itu menyakitkan ya, itu akan menghambat ya berkat-berkat Tuhan mengalir ke kita, dan kita akan rugi sendiri ya. Waktu saya tidak mengampuni, itu macam-macam penyakit datang ya, keluarga kita mengalami semua pada mengalami hal-hal yang yang tidak baik. Tapi dengan mengampuni itu ya, itu hanya plong ya. Puji Tuhan, memang nggak gampang ya dikatakan bahasa sastra ya, tapi dengan Roh Kudus memampukan kita ya, kita akan bisa mengampuni. Memang secara manusia mungkin kita dongkol, dendam, akar pahit. Nah, kepahitan itu yang kita harus lepaskan ya, tentunya dengan kuasa Roh Kudus ya, dengan kuasa Roh Kudus, dan Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengampuni. Dan setelah kita mengampuni, saya merasa plong ya, plong banget, jadi sukacita, damai sejahtera, pelayanan kita juga akan diberkati Tuhan, diurapi Tuhan. Ya, itu aja. Ini kalau ada Pak Surya, mesti ingat Pak Surya itu. Kalau belum mengampuni terus kita mati gimana? Mana jadi itu Pak Surya ada itu. Nah, kalau ada Pak Surya, saya ingat terus tuh kemana-mana saya bawa. Jadi kalau kita nggak bisa mengampuni, nih habis maki-maki orang, kita nggak ampuni, terus mati, terus gimana? Nah, itu kira-kira itu sangat tepat dah itu. Ya, nggak usah 77 kali lah apa-apa gitu, kira-kira langsung ampunin deh. Ntar kalau mati ntar gimana? Ya itu aja. Bagus jangan keburu mati, udah nggak bisa ampuni. Kira-kira itu. Jadi kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada yang macam-macam, anggap saja dia belum mengenal kebenaran. Pertobatannya dia belum beres. Jadi cepat diampuni sebelum kita mati. Gitu ya. Jadi orang kalau udah mengenal kebenaran, nggak mungkin dia macam-macam. Oleh karena itulah kita juga jangan maki-maki orang dan lain sebagainya, supaya kita tidak mengampuni. Jadi kita dah mengenal kebenaran. Oke, Hansel, Dita.
Sudah siap mau kasih kuis? Ada hadiahnya nggak dari Hansel? Hansel mau kasih hadiah ya? Ya, silakan Hansel dibuka mic-nya. Ya. Ya, silakan Hansel kasih kuis apa ya? Jangan susah-susah Hansel. Ini soal bahasa Inggris, tapi nggak apa-apa sih kalau salah. Ini cuma kuis. Iya. Mana yang benar? Iya. A. Swab test. B. Swab test. Atau C. Swipe test. Tunggu dulu bentar ya. Tulisannya dong. Pertanyaannya apa? Pilih mana yang Apa yang benar? tadi ke kamera. Apa yang benar? Swab test? Swab test. Nih. Nih, mana yang benar? A. Swab test. B. Swab test. Atau C. Swipe test. Oh, tulisannya. Bisa di chatting aja chatting bisa nggak? Ditulis Romani. Di chatting. Ya. Mami yang tulis. Ya, ini dikasih ini orang tua dikasih kuis sama anak-anak nih. Ya. Kita kembali ke TK ya. Mana yang benar? Ya, silakan ditulis. Swab test. Ya, kedengaran. Ya, swab test. Ya, kemudian yang kedua. Benar kan? Swab test dan swab S. Ya, Dan swipe. Ya. Ya. Jadi ada 3. Mana yang benar? Swab test, swab S, Yang swipe. A kayaknya. Yang pertama. Maksudnya swab test bukan swab S. Pertama. Yang ke satu. Iya, yang ke-1. Yang ke satu. Yang ke satu Ternyata katanya. pada jaga-jaga bahasa Inggris ya. Benar. Swab test. Karena swab pakai B di akhir itu berarti menyentuh. Kalau swab pakai P itu berarti menukar. Yang ketiga swipe itu udah pada tahu kan swipe itu apa? Menggesek. Menggesek ya. Berarti Berarti swab ya pakai B. Ya. Sudah di apa? Hansel? Sudah? Sudah. Ya, ini saya kasih pertanyaan buat Hansel. Bahasa Inggris ya apa namanya? Orang tua berjenggot. Bahasa Inggrisnya apa? Astaga. Orang tuanya dulu, father bird. Hah? Udah tahu belum? Orang tua yang mana dulu? Orang tua berjenggot. Pakai tongkat. Inggrisnya apa? Nggak tahu? Ya. Colonel Sanders, Kentucky Fried Chicken. Saya kasih satu juga nih sama si Hansel. Kasih. Ya, kasih nih. Siapa yang paling kuat berdiri di dunia? Ayo. Bahasa Inggris atau Nah, bahasa Indonesia. Siapa wanita yang paling kuat berdiri di dunia? Oh, patung Liberty. Bukan, ini manusia, itu kan patung. Ini orang beneran. Ayo, siapa yang berdiri? Siapa yang paling kuat wanita berdiri di dunia? Siapa? Saya mana tahu apa. Berdiri dari Namanya begituan. Siapa tuh? Nyonya Dia Menir. taunya IPA. Berdiri sejak 1918. Nyonya Menir kan sejak 1918 dia berdiri. Nyonya Menir. Betul kan Nyonya Menir. Waduh, kalau diajak gitu saya banyak sekali punya nih ntar. Oke. Iya, si Hansel nggak bisa kan, nggak bisa jawab kan? Bisa jadi bingung. Ya oke, kita akan masuk dalam doa. Sebelumnya kita akan dengarkan lagu ya. Ya, puji Tuhan, melayani mengampuni lebih sungguh karena Yesus telah mengampuni kita.
Melayani kasih. Melayani lebih sungguh, lebih Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Ya, kita akan berdoa untuk Pak Dudung yang besok akan di operasi ya, Pak Dudung ya. Besok apa besoknya lagi, Pak Dudung? PCR dulu ya. Oke, Pak Dudung, kita doakan buat Pak Dudung, kemudian juga berdoa buat Pak Ril yang tadi sudah left karena ada, Pak Ril masih ada ya. Oke, kita akan doakan buat Pak Ril, kemudian juga berdoa untuk Pak Yamanhok ya, agar Tuhan sempurnakan kesembuhannya. Untuk itu saya minta Ibu Jenny berdoa. Ibu Jenny. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya. Mari kita satu hati datang kepada Tuhan Yesus.
Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih ada di Galilea Blessing Ministry. Kami percaya Bapa melalui wadah ini banyak jiwa dimenangkan untuk kerajaan Allah. Tuhan banyak yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kami bersyukur berterima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Biar kami berdoa juga Tuhan menjawab Tuhan setiap pergumulan anak-anak-Mu ini. Kami berkati ya juga Tuhan pimpinan kami Pak Sastra, Pak Denny, Bunda Yuni, Bapak berkati Tuhan pelayanan mereka biar banyak jiwa dimenangkan untuk kerajaan Tuhan Yesus yang dahsyat ajaib. Kami bersyukur berterima kasih ya Bapak untuk sore hari ini. Besok Yonghok Tuhan mau biar Tuhan mujizat kesembuhan terjadi sempurna untuk Yonghok. Kami percaya Yonghok pada saat ini sudah sembuh, sudah sehat. Kami bersyukur berterima kasih. Bapak, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Yonghok sehat di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa juga, kami bersatu hati datang kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa, kami bawa Pak Dudung kepadamu ya Tuhan pada saat ini. Engkau dahsyat, Engkau ajaib Tuhan. Bilu-bilu Tuhan Yesus dahsyat ajaib. Kami percaya Tuhan, mujizat kesembuhan dahsyat ajaib sempurna untuk Pak Dudung Tuhan Yesus sudah berikan. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan, berkati kesehatan Pak Dudung, berkati anak cucu menantunya, pekerjaannya Tuhan, pergumulannya Engkau tahu ya Tuhan pada saat ini Tuhan Kau tahu apa Tuhan yang sedang dia dilakukan Tuhan, sampai semua Tuhan diberikan Tuhan jawaban demi jawaban. Kami bersyukur berterima kasih dia Tuhan Yesus berikan 3 putri yang baik-baik Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih ya Bapa, Engkau dahsyat, Engkau ajaib Tuhan. Biar Pak Dudung juga Tuhan lebih cinta Tuhan, lebih dekat Tuhan, lebih mengandalkan Tuhan. Berikan Tuhan juga Tuhan dokter yang baik semua Tuhan. Tepuk tangan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kemudahan demi kemudahan Bapa di dalam nama Yesus. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan. Engkau dokter di atas segala dokter. Kami bersyukur Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Dudung, sehat ya. Amin. Masih di mute Pak Denny. Pak Denny di mute. Oke, kita akan berdoa buat semua kita yang di sini, para pendoa dan mereka pun yang tidak hadir. Ya, silakan Ibu Tina. Terima kasih buat kepercayaannya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkaulah Allah dan Tuhan kami yang begitu ajaib Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami bangga dengan Engkau yang baik Tuhan. Malam ini Tuhan Engkau mengajarkan kami untuk mengampuni Tuhan, untuk mengasihi orang-orang Tuhan yang mungkin menyakiti kami. Tuhan terima kasih untuk pengajaran-Mu. Kami tidak mampu melakukan sendiri, tetapi biar Roh Kudus menolong kami Tuhan, memberikan roh kasih bagi kami, sehingga Tuhan siapapun yang menyakiti kami boleh mengampuni Tuhan tanpa batas. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang luar biasa ini. Biarlah firman ini boleh termaterai Tuhan bagi setiap kami yang sudah mendengarnya. Dan biarlah kami juga boleh melakukan di dalam hidup hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa Tuhan malam ini untuk seluruh Tuhan anggota Tuhan daripada Galilea Blessing Ministry yang hadir maupun yang tidak hadir sore ini. Tuhan yang tahu Tuhan setiap kami, Tuhan yang mengerti setiap kami, Tuhan yang tahu kebutuhan-kebutuhan kami. Ya Tuhan, Engkau yang Maha Kuasa, Engkau Allah Yehova Rafa, Engkau Allah Yehova Jireh Tuhan, Engkau Allah El Shaddai Bapa, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Besar.
Tolonglah Tuhan setiap dari kami, kebutuhan-kebutuhan kami, keperluan kami Tuhan, hal-hal Tuhan yang kami rindukan. Tuhan tahu semua, Tuhan yang memenuhi, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, memimpin kami. Biarlah Tuhan segenap daripada anggota Galilea Blessing Ministry ini boleh semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Tuhan yang berkarya di dalam kami. Tuhan mau merubah kami semua Tuhan menjadi makin hari makin serupa dengan Engkau Tuhan yang mulia. Bapak, terima kasih. Berkati Bapak, Pak Dani, Pak Udita, Tuhan, Pak Dudung, Pak Sastre, Ibu Juni, Ibu Yeni, Ibu Yuni Lili, Pak Albert, Febe, Pak Ria, Tuhan, dan Ibu Lydia, Ibu Linda, semua Tuhan berkati. Tuhan juga hamba-Mu Tina dan Pak Surya. Tuhan yang memberkati dan menyertai. Tuhan yang menolong hari-hari kami. Tuhan yang memimpin kami Tuhan. Jadikan kami terang di mana kami ada. Jadikan kami garam di mana kami ada. Supaya perkataan kami ini boleh penuh hikmat marifat surgawi. Sehingga boleh menenangkan setiap orang. Boleh menyejukkan setiap orang. Dan boleh Tuhan membuat Tuhan orang-orang di sekitar kami ini boleh bertambah bergairah dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua di dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan sudah memberikan apa yang kami butuhkan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terpuji-puji Engkau Allah kami yang luar biasa. Di dalam namanya Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya, Pak Haryadi. Masih ada Pak Haryadi? Ya, Pak Haryadi. Bu Jenny, Pak Haryadi masih ada? Oke, kalau gitu Pak Haryadi masih ada? Oke, kalau gitu Pak Albert, tolong doakan buat bangsa negara Indonesia. Oh, ini Pak Haryadi ada, Ya, silakan Pak Haryadi. Ya. Doa untuk ini bangsa negara Indonesia. Ya, kita bersyukur kita sudah boleh masuk level 2 ya kalau nggak salah ya. Iya. PPKM level 2 ya. Ya. Bapak kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan jika bangsa dan negara kami ini Engkau telah jamah dan PPKM-nya sudah lebih berkurang. Ini levelnya dari level 3 menjadi level 2 dan juga lebih dilonggarkan karena yang menderita dan juga sudah mulai berkurang dan juga semua sudah mulai hampir vaksinasi juga sudah berjalan dengan baik, dengan lancar, ya semuanya. Jadi kami mengucap syukur untuk semuanya ini Tuhan, Engkau telah dan segera pandemi ini akan segera berakhir di akhir 2021 ini, sehingga kami di 2022 nanti pandemi ini sudah menjadi epidemi, jadi seperti flu biasa aja, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan lagi. Jadi semoga keadaan ini tetap berjalan lebih baik daripada yang sudah kejadian. Jadi mungkin menjadi PPKM level 1 sehingga kami bisa kembali seperti semula dahulu, tapi tetap prokesnya tetap kami jalankan sampai akhir tahun juga. Setelah 2022 juga tetap prokes itu tetap masih kami jalankan juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita dengan doa. Ya, silakan Pak Sastra.
Baik, mari kita satu hati dalam doa. Kami mengucap syukur pada sore menjelang malam yang indah ini. Walaupun udara agak dingin, tetapi firman-Mu menghangatkan kami. Sehingga kami semua menjadi menggebu karena Roh Kudus berkarya dalam fellowship atau persekutuan ini. Terima kasih Bapa, hamba-Mu dan juga para pendoa-pendoa telah selesai mendengar dan share firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan menjadi berkat, artinya akan menjadi tuntunan bagi kami untuk tidak berbuat yang tidak benar dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak perlu mengampuni karena kami Engkau buat untuk bertobat dan dengan berkata-kata yang benar, berkata-kata yang manis, menyenangkan Tuhan dan menyenangkan juga saudara-saudara kami, khususnya bagi pendoa-pendoa pada malam hari ini. Engkau jamah kami agar kami semua menyenangkan Engkau dan juga saudara-saudara teman-teman kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terus tuntun kami ke dalam tahta-Mu, sehingga kami menjadi pendoa-pendoa yang andal untuk memenangkan banyak jiwa di marketplace. Dan kami juga berdoa bagi yang sakit, ada yang sakit kelemahan tubuh pada sore hari ini. Engkau pulihkan sehat sempurna dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk pelayanan mereka dan juga usaha bisnis mereka. Engkau selalu berkati sehingga di dalam melakukan pelayanan anak-anak-Mu sudah melakukan pelayanan dengan baik, tidak memikirkan apa-apa lagi, tetapi hanya memikirkan bagaimana melayani dengan baik. Terima kasih Bapa, itulah doa-doa kami. Tidak perlu memikirkan kehidupan hari esok dan lain sebagainya, karena Engkau telah menggenapi semua apapun yang dibutuhkan. Engkau sudah katakan dalam doa Bapa kami, berikanlah pada hari ini kami makanan yang secukupnya, dan juga untuk hari-hari yang akan datang. Bapa, kami juga berdoa untuk yang menjadi beban bagi pendoa-pendoa Galilea. Berdoa untuk Ita dan Ronald yang saat ini memerlukan keturunan ilahi. Kami percaya Engkau akan menjamah Ita dan Ronald. Engkau akan membuka rahimnya, akan berikan keturunan ilahi. Kami mohon tahun depan kita mengandung cari keturunan ilahi dari Ronald. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau pasti tepati janji-Mu. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk Ibu Tina Iskandar agar kesehatannya disempurnakan, diberikan sukacita dalam kehidupan keluarganya, anak-anaknya dimanapun berada. Engkau jamah anak-anaknya yang ada, supaya semua bersatu dengan sukacita dalam nama Yesus. Kami juga doa untuk Ibunda, Ibu Yeni yang sudah usia, beri kesehatan yang sempurna. Juga mertua Pak Dani Mande, beri kesehatan yang sempurna. Kami doa Pak Dudung, kami menolak pisau operasi. Tanpa operasi Pak Dudung disembuhkan, ini doa kami. Tapi apabila Engkau mengendaki dengan operasi, operasinya lancar dan mujizat terjadi,
Sehat semua sempurna, tidak ada hilang. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ke dalam Yonghok, Yongko Jama sempurna. Dokter Teki, Yongko Jama semua, seluruh persoalannya sudah diangkat di atas kayu salib dan sudah selesai dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi setiap anak-anakmu yang mungkin malu menyampaikannya atau mungkin masih sungkan untuk menyampaikan masalah apapun yang ada dalam hidup mereka, atau ada doa-doa atau ada dosa-dosa yang belum disampaikan atau belum diampuni karena malu menyampaikan dosa itu. Malam hari ini hamba-Mu cabut dosa itu dalam nama Yesus, yang biasa disebut dengan dosa tersembunyi atau testimoni atau hidden testimony. Malam hari ini semua dosa-dosa yang belum diampuni, dosa-dosa yang belum diampuni dicabut, diangkat di atas kayu salib, sehingga semua pendoa-pendoa Galilea sudah bebas dari dosa-dosa yang terselubung atau tersembunyi, sehingga doa-doa kami semua diterima, dikabulkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi kami akan menyalakan Zoom ini. Engkau terus menuntun kami ke jalan yang benar untuk menjadi anak-anak-Mu yang penuh pertobatan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Berkat-berkat-Mu melimpah. Terutama berkat kesehatan yang sempurna. Berkat kesehatan yang sempurna melebihi dari apapun yang Kau berikan. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur atas semua yang Engkau berikan sampai detik hari ini. Engkau masih memberikan para pendoa dan keluarganya, walaupun yang tidak hadir juga, nafas yang sangat berharga dalam nama Yesus.